Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Berapa? selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Ya, kita ketemu lagi di mata kuliah Statistik 2. Kali ini kita sudah dapatkan akses di virtual class atau UVC. Bisa kalian lihat di sini. Saya sudah setting untuk eh, range pertemuan sampai di akhir semester ya, dengan sesi yang kita miliki. Di awal kalian bisa lihat di sini, saya ulang sedikit ya, kita punya penilaian ada 3 items. Tugas atau kuis yang setiap minggu akan diberikan di setiap pertemuan. Pertemuan sebelumnya sudah ada, pertemuan hari ini juga ada, jadi itu nanti akan terus ada beruntun sampai kosongnya adalah ketika di minggu-minggu ujian aja. Kemudian UTS porsinya 35, kemudian UASnya porsinya 35, jadi in total dia tetap 100%. Kemudian untuk buku referensi ini sudah saya naikkan ke sini sesuai dengan kesepakatan tim. Kita pakai bukunya Excel dan Sonder Pandian. Kalau kalian klik ini sudah ada model e-booksnya, jadi bisa diambil untuk latihan dari sini. Kemudian untuk sesi yang pertama dan kedua, kita sudah ada di 20 Desember kemarin ya. Mengenai teknik sampling, materi sudah saya naikkan ke sini dan link evaluasi yang pakai Google Form itu juga sudah saya naikkan ke sini. Dan saya sudah cek seluruh mahasiswa sudah coba akses dan ya puji Tuhan nilainya bagus semua. Artinya 15 item pertanyaan itu terpenuhi, artinya dia 100%, hampir semua di situ. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas mengenai rata-rata dan proporsi. Materi juga sudah saya tautkan, kemudian ini adalah evaluasi yang ada terjadi untuk sesi kita kali ini. Sebenarnya sudah dibuka, tapi saya akan close ya di hari ini juga. Jadi untuk di sesi yang pertama biasanya kita ada pemaparan dan materi termasuk diskusi di sana. Kemudian di sesi berikutnya itu adalah waktunya kalian bekerja secara mandiri, boleh untuk mengulang, boleh untuk melakukan evaluasi dari kuis ini. Intinya kuis ini akan saya tutup sampai hari ini berakhir. Ya, jadi semua diselesaikan sesuai dengan tanggal perkuliahan. Jadi kalau 10 Januari ya 10 Januari, nanti yang minggu depan 17 Januari ya 17 Januari. Minggu depan topiknya adalah mengenai hipotesis dan chi-square ya. Bagaimana uji mengenai hipotesis chi-square. Kemudian minggu depannya lagi kita ada review dan UTS, ya, sekalian ujian di situ. Otomatis ujiannya nanti sifatnya online gitu ya. Kemudian sesi berikutnya itu di 31 Januari, ini sudah per tanggal ya. Kita akan bahas mengenai analysis of variance atau singkatannya ANOVA ya. Nanti baik ada yang satu arah, dua arah, nanti kita bahas di semua di sana. Kemudian 7 Februari kita akan ketemu lagi dengan materi korelasi dan regresi. Ini jadi poin besar untuk persiapan UAS. Kemudian di sesi 12 dan 13 di tanggal 13 Februari ini hari Jumat ya. Jumat sore, kuliah dimulai dari jam 5. Kita akan bahas materi yang sifatnya rada advance sedikit yaitu non-parametrik. Ya. Baru nanti di hari Sabtunya, besokannya kita ada sesi UAS. Kurang lebih seperti itu pembagiannya. Jadi kalau kalian cek di portal UVC-nya, ini sudah saya template sesuai dengan tanggal dan sesi pertemuannya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Oke. Terus Terima untuk kasih. materi hari ini ya kita akan coba buka dulu. Oke, Ya, beri Pak. Mau nanya, kalau yang hari Jumat itu kira-kira ada keringanan nggak? kenapa deh? Ya, kalau jam 5 kadang kita belum pulang kerja. Oh oke, misalkan, oh kita kesepakatan aja. Kita misalkan mau mulai dari jam 6 boleh? Atau mau jam berapa? Nanti kita kesepakatan di mendekati hari hanya aja. Gitu. Nggak apa-apa sih. Hmm. Mm-mm. Kalau yang untuk hari Sabtu, saya mungkin baru prepare-nya di jam 8.30 ya, karena saya ada waktu pagi untuk perjalanan dulu. Kemungkinan kalau jam 8 itu belum bisa, jadi kita mungkin seterusnya di yang Sabtu kita startnya 8.30. Gitu aja ya. Oke, Pak. Oke, Oke, Pak. Pak. Baik, Pak. Baik, hari ini kita akan bahas materi mengenai rata-rata dan proporsi ya. Apa sih yang dimaksud dengan rata-rata dan proporsi gitu ya. Jadi ini adalah sebuah ukuran ya yang dikatakan kalau misalnya dalam bahasa statistik itu adalah
tendensi sentral atau pengukuran secara terpusat. Kalau kalian kan pahamnya rata-rata itu adalah ya kalau kita punya sekian nilai, kita bagi dengan jumlah pengamatan, di situ adalah nilai rata-rata. Tapi ada juga yang namanya proporsi ya. Proporsi itu ya seperti itu juga, cuman bedanya sesuai dengan namanya proporsi berarti ada in proportion atau dalam bentuk persentase. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana perbedaan antara rata-rata, bagaimana interpretasinya, terus bagaimana itu proporsi dan bagaimana dia interpretasinya. Jadi ini masih basic banget ya untuk dalam perhitungan statistiknya. Karena kalau di matematika kita sudah belajar cukup banyak mengenai rata-rata dan jenis-jenisnya ya, ada rata-rata aritmetik, rata-rata geometrik ya. Tapi kalau di statistik kita pakai yang ukuran yang sifatnya lebih tendensius. Jadi supaya memudahkan atau membuat orang umum atau orang awam itu lebih paham mengenai pengukuran statistiknya. Oke, yang pertama kita akan bicara mengenai pemusatan data atau tendensi sentral. Jadi tendensi sentral ini adalah sebuah ukuran yang dianggap bisa mewakili sekumpulan data. Kita sebutnya rata-rata atau dalam bahasa matematik namanya mean atau average ya. Kalau dalam bahasa Inggris dia average, dalam bahasa matematikanya mean atau kita dalam bahasa Indonesia sebutnya rata-rata. Jadi rata-rata ini apakah dia sebuah nilai yang terbaik? Tidak. Rata-rata adalah nilai yang menggambarkan atau mewakili sekumpulan data. Tapi bukan berarti dia adalah nilai yang sebenarnya ya, tapi dia hanya mewakili. Contoh misalkan di satu kelas ini ada yang nilai 100, ada yang nilai 80, ada yang nilai 60. Kemudian saya tiba-tiba ambil satu orang mahasiswa yang nilainya 60 gitu ya. Apakah 60 ini menunjukkan bahwa satu kelas nilainya 60? Kan tidak. Tapi dia mewakili kelasnya. Kebetulan nilainya 60. Atau saya ambil yang 80, bukan berarti satu kelas nilainya 80. Ya, tapi nilainya dia adalah, yang diwakili adalah si angka 80 tadi. Nah, eh, bisa juga min ini memang punya sedikit pro dan kontra. Ada yang menyatakan bahwa dia mewakili, tapi ada juga yang menyatakan dia bias. Contoh misalkan kita punya dua nih, dua pengukuran. Misalkan kalian pernah ngisi kuesioner ya, kan biasa ada penilaiannya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Satu paling jelek, 5 paling bagus misalkan. Atau satu tidak setuju, 5 itu sangat setuju. Nah, misalkan ada dua mahasiswa. Yang pertama dia mengisi nilainya 1 tidak setuju. Dan yang mahasiswa kedua dia mengisi nilainya 5 sangat setuju. Berarti kan ada dua orang yang memilih ekstrim yang berbeda, ya, nilainya kecil dan nilainya besar. Kemudian kalau kita rata-rata, berarti kan 1 ditambah 5, jumlahnya 6, dibagi 2, karena ada dua orang yang milih, berarti rata-ratanya adalah 3, atau di tengah-tengah, netral gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa disebut bias adalah karena tidak ada yang jawab 3. Yang jawab adalah 1 dan 5. Ya, jadi rata-rata itu bukan berarti dia yang terbaik atau memang dia mewakili, tetapi dia bukan berarti yang sebenarnya. Karena kalau kita ambil contoh 1 dan 5 tadi, rata-ratanya 3, tidak ada dari mereka yang menjawab 3 gitu. Tetapi secara statistik dia paling major, paling banyak digunakan rata-rata ini. Sehingga kalau kita tahu nilai rata-ratanya, maka kita bisa belajar, oh, untuk pengambilan keputusan kurang lebihnya sekian. Rata-ratanya tahun lalu sekian ini. Peningkatannya tahun lalu rata-ratanya sekian. Jadi kita belajar dari data historical, data historis yang sudah ada angkanya. Kemudian kita bikin min-nya, kita bikin rata-ratanya, dan itu kita bisa bandingin. Rata-ratanya harusnya sekian, sedangkan rata-rata si A, si B segini. Oh, berarti kinerjanya bagus siapa? Yang naik siapa, yang turun siapa. Jadi eh, ini adalah satu ukuran yang sifatnya lebih relatif, yang lebih lebih pas gitu ya untuk comparisons, untuk perbandingan. Tapi kalau untuk diri sendiri atau untuk satu subjek pengamatan, seringkali kita sebutnya masih bias karena tidak ada yang diperbandingkan. Ya, ini adalah salah satu kriteria atau karakteristik yang dimiliki oleh rata-rata atau min. Nah, dalam aplikasinya gimana? Kalau kita sebagai seorang manajer, seorang ekonom untuk pengambilan kebijakan bagaimana? Kita bisa lihat rata-rata kinerja perusahaan itu dari mana. Misalnya selama 5 tahun ROA-nya berapa? Atau selama 3 tahun ROA-nya berapa? Berarti kan itu kita pakai nilai rata-rata.
Atau 3 tahun terakhir labanya berapa sih? On average gitu kan. 5 tahun terakhir on average dia berapa pengeluarannya, cost-nya berapa gitu. Jadi kita bisa bandingin berapa pendapatan, berapa biaya, berapa penjualan. Intinya dia lebih dari 1 tahun. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa on average sekian. Dia mewakili ya, mewakili angka tersebut. Sehingga dengan angka itu kita bisa mudah untuk mengambil keputusan. Tapi kembali lagi, basisnya adalah data ya, data historis, data masa lalu. Karena yang terjadi di masa depan belum tentu sama dengan masa lalu. Jadi kita hanya memprediksi dari kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, makanya namanya adalah apa namanya proyeksi. Proyeksi itu artinya belum tentu dia yang sebenarnya atau yang terjadi. Kalau bisa diprediksi, berarti kita jago semua dong, kan nggak begitu ya. Tapi kan kita melihat dari data masa lalu, kita proyeksikan untuk masa depan gitu. Nah, berbicara lebih dalam mengenai rata-rata atau mean, dia merupakan jumlah seluruh nilai, ya, jumlah data yang kita amati dibagi dengan jumlah banyaknya sampel. Contoh misalkan kita punya 10 nilai, berarti nilai 1, nilai 2, nilai 3 atau X1, X2, X3 sampai X10 dibagi N-nya berapa? N-nya itu ada pengamatan. Kalau ada 10 orang ya berarti per 10. Kalau ada 8 berarti jumlah angka yang pertama sampai ke 8 kita jumlahin semua bagi 8. Tuh, ini secara matematika cuman seperti itu rumusnya ya. Jadi semua data masuk dibagi dengan jumlah yang ada. Contoh ya, kita ambil contoh. Misalkan dalam 5 hari kita mengamati sebuah toko. Pendapatannya dalam ribuan ya. Hari pertama 120.000, hari kedua 150, hari ketiga 130, hari keempat 160, hari kelima 140.000. Hari keenam dia libur. Ya. Nah pas libur itu dia ngitung. 1 minggu ini berapa sih pendapatan saya rata-rata? Ada yang 120, ada yang tiba-tiba naik nih 160. Maka dia harus hitung. Rata-ratanya berapa? Jumlahin tuh semua datanya. 120, 150, 130, 160, 140 dibagi berapa hari dia mengamati. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi 5. Ketemulah angka 140. Di sini ya. Ini angka yang pertama, angka yang kedua, angka yang ketiga, angka yang keempat, angka yang kelima. Kita totalin semuanya di sini. Nah, kita bagi dengan 5 hari pengamatan. Di sini masuklah angka 5. Jadi kalau kita jumlahin semuanya, kita total ketemu angka 140. Jadi 140 ini merupakan estimasi pendapatan rata-rata dia per hari selama 5 hari dia buka toko. Sampai di sini jelas nggak? Atau agak susah dipahami? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Masih mudah ya? Masih mudah ya? Oke. Masih, Pak. Oke, kita lanjutin ya. Nah, ada plus dan minus, ya, kelebihan dan kekurangan dari si rata-rata ini. Kelebihannya apa? Mudah dihitung dan dipahami. Terbukti saya tadi tanya, bisa dipahami nggak? Bisa, oke. Karena gampang ya, tinggal jumlahin bagi totalnya berapa. Dan kita pakai all of data, semua data kita gunakan. Ya, tidak boleh ada yang kelewat. Ya, mau datanya itu bagus atau jelek, kita pakai semua. Nah, biasanya dia sering digunakan dalam laporan bisnis sih, karena lebih mudah kan. Yang penting ada data, kita pakai, ada data, kita pakai. Ekonom juga gitu, ada data, pakai gitu. Kekurangannya satu, dia sensitif kepada nilai yang namanya ekstrim atau outlier. Jadi kalau, ini contoh ya, contoh. Eh, Satu kelas, misalkan kita punya 10 mahasiswa deh. Mahasiswa 1 sampai 9, ya, mahasiswa 1 sampai 9, itu nilainya 100. Nilai ujiannya 100 ya. Terus kemudian mahasiswa ke-10 nilainya cuma 10. Padahal ini 9 orang nih 100 ya. Tapi kalau kita tanya rata-ratanya, ada satu nilai yang ekstrim yang kecil yaitu 10. Kita rata-ratain berarti dia 910.
ditambah dibagi 10 berarti 91. Rata-ratanya nggak jadi 100 loh. Rata-ratanya jadi 91. Hanya karena ada satu nilai ekstrim yang dia menurunkan rate dari rata-rata itu. Sehingga dia sangat sensitif. Datanya itu tidak boleh terlalu jauh rentangnya. Datanya harus lebih pendek rentang nilainya. Misalkan 60 sampai 80. Berarti kalau mau lebih lebar dikit ya berarti 55 sampai 85 gitu. Jangan jauh-jauh, jangan 10 sampai 90 atau 5 sampai 100. Itu terlalu ekstrim. Ya. Kemudian kekurangannya lain adalah dia kadang tidak mewakili kondisi mayoritas data. Yang tadi saya bilang, ada 9 orang dapat 100, tapi satu orang dapat 10. Sehingga rata-ratanya nggak 100 lagi, rata-ratanya 91. Berarti dia tidak mewakili kondisi mayoritas. Padahal 99 orang itu nilainya 100 loh gitu. Cuma satu aja yang jelek, tapi dia menurunkan rata-rata kelasnya. Ya. Ini adalah salah satu plus dan minus ya dari penggunaan rata-rata. Tapi kembali lagi, kenapa banyak orang pakai, kenapa banyak orang suka? Ya karena dia paling mudah atau paling gampang untuk dihitung, paling gampang untuk dipahami. Selain rata-rata, kita juga mengenal yang levelnya agak sedikit bagus, yaitu namanya rata-rata tertimbang. Dia adalah ukuran rata-rata seperti yang kita bicarakan lagi, tapi ada bobotnya, ya, ada persentasenya. Contohnya apa? Ya, seperti penilaian kita di awal tadi ya, yang saya tunjukin di visi. Nah, saya coba balik sedikit. Nah, ini adalah rata-rata tertimbang. Kalian nilai tugasnya 100, tapi ada bobotnya. Ini cuma 30%. Jadi kalian cuma maksimal dapat 30. Kalian UTS-nya dapat 100, oke, tapi ada bobotnya 35%. Berarti maksimal nilai kalian cuma 35 gitu. Jadi itulah yang membedakan rata-rata dengan rata-rata tertimbang. Lebih bagus yang mana gitu ya? Lebih bagus kalau kita bicara mengenai kekuatan, powernya itu bagus yang tertimbang. Karena setiap data itu punya bobot yang harusnya berbeda-beda. Ya, jadi rumusnya adalah nilainya berapa dikalikan dengan bobotnya, persentasenya. Data kesekian, bobotnya sekian, kemudian dijumlahkan semuanya, setelah dikalikan dijumlahkan semuanya, baru dibagi dengan berapa banyaknya dia datanya. Gitu. Kita ambil contoh. Misalkan nih ya, nah ini nilainya agak sedikit berbeda. Ini ada seorang mahasiswa, nilai tugasnya 80, nilai UTS-nya 75, nilai UAS-nya 85. Bobotnya tugasnya 30%, UTS-nya 30%, UAS-nya 40%. Jadi gedean di UAS gitu ya. Maka berapa nilai akhir si mahasiswa tersebut? Kita hitung dulu dari nilai tugasnya, berarti 80 dikalikan bobotnya dia, 0,3 atau 30%. Ditambah 75 dikalikan dengan bobotnya dia 30% juga. Tambah 85 nilai UAS-nya dikalikan bobotnya 40%. Jadi di akhir mahasiswa ini dapat nilai itu totalnya dalam rata-rata tertimbangnya adalah 81,5. Ini lebih fair ya, lebih fair dibandingkan kalau kita coba gabungkan semuanya 80 ditambah 75 ditambah 85 terus kemudian kita bagi 3. Nah, kalau kita bagi 3 nilainya adalah 80 rata-ratanya. Tapi kalau rata-rata tertimbang seperti ini, dia dapat bobot besar di UAS, kemudian nilai paling gede juga di UAS, rata-rata dia bukan 80. Rata-rata dia adalah 85, 1,5. Jadi kalau 3 ini kita bikin rata-rata biasa ya. Ini rata-rata biasa, nilainya sama dengan 80. Nah, karena apa? Karena 80 tambah 75 tambah 85 dibagi 3. Ya, berarti dia 240 dibagi 3 ketemunya 80. Sedangkan kalau kita pakai tertimbang hasilnya ada 81,5. Maka pengukuran ini jauh lebih menguntungkan buat si mahasiswa ketika ada bobot tertentu yang tidak sama ya. Kalau sama-sama besar kan berarti 33,3%. In case dia sama besarnya. Tapi kan ini bobotnya tidak sama ya. Jadi otomatis ada yang diuntungkan dari nilai-nilai tersebut.
Nah, gimana kalau bobot terbesarnya jatuhnya di UTS, maka dia nilainya pasti lebih rendah daripada 80. Logikanya bisa dipahami ya, lebih lebih apa namanya? Lebih sedikit complicated ya untuk pengukuran karena ada bobotnya, tetapi dia menjadi lebih fair dibandingkan rata-rata biasa. Itu untuk rata-rata tertimbang. Ya. Tadi rata-rata biasa sudah, rata-rata tertimbang sudah. Sampai ke rata-rata tertimbang bisa ya, bisa diikutin ya. Bisa, Masih Pak. masih gampang ya. Mm-mm. Oke. Berikutnya adalah proporsi. Proporsi itu bentuknya persentase. Jadi dia adalah perbandingan antara jumlah kejadian dengan total kejadian. Jadi misalnya dalam satu hari ada 10 kendaraan lewat, 10 kendaraan lewat, kemudian ada 3 kendaraan yang berhenti di halte Ukrida misalnya gitu. Berapa proporsi kendaraan yang berhenti di halte Ukrida? Berarti 3 yang berhenti dibagi dengan 10 kendaraan yang lewat. Berarti 3/10 atau 30%. Jadi proporsi satuannya adalah persentase. Nih, udah beda satuan ya. Kalau tadi kan unitnya. Angka ya angka, misalkan jumlah nilai, oke, jumlah unit ya. Nah, sekarang di proporsi satuannya adalah persentase. Karena dia adalah jumlah dibagi dengan totalnya. Sehingga ini yang membedakan antara rata-rata dengan proporsi. Satuan unitnya berbeda. Kita langsung contoh aja kalau proporsi ya. Misalnya kita punya pelanggan, ada 200 pelanggan, kemudian ini online nih, toko online. Misalkan dia punya 200 pembelian dari pelanggan, terus 50 orang itu memberikan ratingnya bagus, 50. Berarti kalau ditanya berapa sih rating yang positif, rating yang bagus, berarti 50 yang kasih nilai dibagi dengan 200 total yang dia miliki atau 25%. Artinya hanya ada 25% pelanggan yang memberikan feedback positif untuk toko online tersebut. Kalau makin besar, besar Pak, misalkan 100 pelanggan, oke berarti proporsinya jadi 50%. Sesimpel itu ya, proporsi sesimpel itu. Tetapi ingat tolong satuannya ini sudah beda ya. Satuannya di sini adalah persentase. Nah, beda dengan rata-rata biasa. Itu poin yang ketiga yang kita belajar dari proporsi. Lebih mudah sih, proporsi lebih mudah sebetulnya. Nah, lalu apa yang membedakan antara rata-rata dan proporsi ya? Jadi rata-rata itu menggambarkan nilai yang sifatnya tipikal atau yang sesuai dengan kriteria atau unit yang diwakili. Nilai ujian, banyaknya data, kemudian tinggi rendahnya data gitu ya. Sedangkan kalau proporsi dia menggambarkan jumlah atau komposisi. Maka satuannya dia adalah persentase. Ya, jadi fungsinya beda-beda. Kalian maunya apa? Maunya rata-rata, maunya angka. Contoh misalkan berapa penjualan tahunan. Berarti itu pakainya rata-rata. Tetapi berapa peningkatan penjualannya. Berarti kalian bisa pakai persentase. Naik sekian persen. Pakai rata-rata bisa nggak? Bisa, tapi naik 1 juta, 2 juta gitu. Bisa juga ya. Tapi kalau kita mau tanya berapa dari pendapatan itu ya, kemudian cost yang digunakan oleh perusahaan berapa? Misalkan kita pendapatan 1 juta, costnya 500.000. Oke, berarti beban atau cost itu mengambil porsi 50% dari pendapatan. Kita pakainya apa? Proporsi atau rata-rata kalau seperti itu? Kalau cost 50% dari pendapatan, itu menggunakan rata-rata atau proporsi? Proporsi. Rata-rata. Proporsi. Ya, karena apa? Ada persentase. Nah, dua-duanya kita bisa pakai ya. Kita bisa pakai untuk melakukan survei, untuk melakukan analisis, untuk melakukan evaluasi. Itu kita bisa pakai tergantung ya outputnya kita mau apa. Mau typical datanya atau mau persentase. Hmm. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan sebelum kita masuk ke beberapa contoh latihan soal?
Ada dari mahasiswa? Belum coba. Belum ya. Oke, untuk latihan soal nanti silahkan dilihat. Saya akan kita akan bagi peran. Nanti siapa yang mau coba jawab silahkan. Nanti kita bisa diskusikan sama-sama di dalam kelas ini. Hasilnya apakah oke atau tidak. Atau kalau ada kesalahan kita bisa langsung evaluasi. Ya. Kita mulai dari latihan satu dulu. Kita bicara mengenai rata-rata. Oke, ada pendapatan harian UMKM ya, dia selama 6 hari yang diamati. Dalam satu hari itu ada 100.000, 120, 130 ya, 150 sampai 160 ya. Pertanyaannya adalah berapa rata-rata pendapatan harian UMKM tersebut? 133,33 bukan Pak? Berapa? 133,33. Oke, Stefani, coba gimana cara kamu menghitungnya? Ya, saya butuh prosesnya, saya gitu. Oh, baik Pak. Jadi di 100 ditambah 120, ditambah 130, ditambah 150, ditambah 160, dan ditambah 140 dibagi 6. Oke, berarti Hasilnya 133,33 Pak. ya, oke, berarti dalam rata-rata pendapatan harian adalah 133.333 rupiah. Oke, Iya, betul betul. Pak. Prosesnya seperti itu, Stefani. Oke, terima kasih. Cara yang simple dan pas. Oke. Yang kedua, kita bicara mengenai rata-rata tertimbang. Ada karyawan dinilai berdasarkan kinerja, kehadiran, dan kerjasama. Bobotnya 50%, kehadiran 20%, kerjasama 30%. Dan dia sudah punya skor masing-masing, 85, 90, dan 60. Pertanyaannya, karyawan ini nilai akhirnya berapa? Oke, siapa yang mau coba? Tadi Stefani sudah. Yang lainnya coba. Boleh, Pak. Oh, boleh. Silahkan dia. Gimana dia? Oke, kalau saya cara ngitungnya eh, pakai saya pakai dalam kurung sih 85 Mm-mm. dikali 50%, tadi Oke, betul. lagi sama buka kurung 90 kali 20%, tutup kurung ditambah lagi 80 kali 30%, masih Mm-mm. ada 84,5. Oke. Terus hasilnya berapa? Itu kan prosesnya ya. Ini kalikan ini dikalikan ini, betul, ini dikalikan ini. Jadi nilai akhirnya dia berapa? Saya kira 84,5. 84,5. Good. Ada yang bingung cara menghitungnya? Boleh silahkan raise hand kalau ada yang bingung nih. Sejauh ini sih kayaknya oke nih. Stefani udah, dia udah. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Latihan yang ketiga kita bicara proporsi. Ada survei ke 300 responden, 90 responden menyatakan dia puas. Nah, pertanyaannya berapa proporsi yang puas? 0,3 Pak. 0,3 Fahri. Oke. Gimana cara kamu tahu dia 0,3? 90 dibagi 300. Good. 90 dibagi 300. Lebih simpel ya, Fahri ya. Ada Iya yang Pak. jawabannya beda dari Fahri? Sama Pak. Sama ya. Oke. Kalau saya tanyakan berapa responden yang jawabannya tidak puas? 0,7 Pak. Berapa? 0,7. 0,7. Gimana cara kamu tahu 0,7, Stefani? Eh, Kan totalnya 300 Pak. Jadi 300 dikurang 90 jadi 270 dibagi 300. Hasilnya 0,7. Oke. Jawaban Stefani itu betul kalau dia cuma punya dua pilihan, puas dan tidak puas. Sekarang kalau dia tidak ada, kan kita nggak tahu apakah yang tidak puas, kalau dia tidak ada clue-nya, harusnya nggak bisa dijawab. Gitu ya. Jadi kalau misalkan 90 responden puas, 10 responden tidak puas, sisanya dia tidak menjawab. Nah, kalau seperti itu baru kita bisa hitung. Tapi kalau cuman yang menyatakan puas 90, kita hanya bisa hitung yang puas saja. Sisanya gimana? Kita nggak tahu. Kita tidak bisa ngomong ini sisanya sekian. Itu kan kalau cuman punya pilihan puas dan tidak puas. Kalau pilihannya nggak cuman itu gimana? Kayak gitu. Jadi kita ada menjawab berdasarkan data yang tersedia.
Jadi baik lagi ya, kita menjawab berdasarkan data yang tersedia. Supaya jawaban kita punya dasar. Dari mana? Ada ini, kayak tadi Fahri, dari mana 30? 90 per 300. Ada datanya. Stefani juga ada datanya 270 gitu ya. Sorry, 210 ya. 210 dibagi 300 gitu. Betul, tetapi kan 210 tidak menyatakan bahwa dia tidak puas. 210 tidak ada angka itu sebetulnya kan. Jadi kita harus hati-hati. Nah, di sini jebakannya adalah kalau dia tidak ada datanya, dia tidak akan dikerjakan. Ya. Karena kita hanya akan menggunakan data untuk melakukan interpretasi. Jadi apa yang kita analisis itu based on evidence, berdasarkan data. Kalau dia tidak ada angka dan datanya, jangan kita analisis. Karena itu nanti akan menimbulkan bias atau bias. Hasil itu belum tentu sesuai, itu kan menurut kita ya. Tetapi datanya ada nggak? Kalau ada data kita boleh ngomong. Tapi kalau nggak ada data, lebih baik kita tahan dulu. Ya, jangan dilakukan dulu. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, Ya, di bagian akhir dari 3 latihan tadi, saya merasa sih kayaknya mahasiswa sudah cukup paham, karena memang masih oke lah, materinya masih relatif mudah ya, 1 sampai 10 skalanya itu masih ya 80-90% masih bisa paham, atau bahkan mungkin hampir 100% bisa paham. Jadi di sini kita punya kesimpulan. Yang pertama adalah rata-rata ya. Rata-rata itu adalah sebuah ukuran yang sifatnya paling umum. Bedanya dengan rata-rata tertimbang adalah setiap satuannya dia punya bobot. Ya. Jadi dia dianggap lebih fair dibandingkan rata-rata biasa. Tapi yang paling mudah digunakan, paling banyak dilakukan orang itu adalah rata-rata biasa. Sedangkan kalau proporsi dia menunjukkan adalah bagian, ya. Sekian persentasenya gitu. Jadi menunjukkan bagian dari keseluruhan data. Sehingga satuan unitnya itu berbeda. Bukan lagi typical data, tetapi persentase. Akan tetapi dua komponen ini, baik rata-rata maupun proporsi, itu bisa kita pakai sebagai analisis atau menjadi alat analisis. Nah, ini adalah poin yang akan jadi kunci kita di sesi ketiga dan keempat kita di hari ini. Oke, untuk pertemuan lanjutannya ya, silahkan nanti kalian boleh masuk kembali ke UVC ya. Di sini sudah ada kuis untuk sesi 3 dan 4 ya. Ini sudah ada 2 orang yang coba untuk attempts ya. Nah, di sini saya kasih waktu 10 menit untuk melakukan pengerjaan, tapi punya 2 kali attempts. Jadi kalau kalian jawab yang pertama, 10 menit habis nih misalnya, nilainya 80. Kemudian kalian coba lagi, nilainya 100. Berarti dia akan diambil yang highest grade, yang nilai tertinggi aja. Jadi kalian punya 2 kali kesempatan. Kalau kesempatan pertama nilainya 100, kesempatan kedua kalian coba nilainya lebih rendah, misalkan 30 atau 40, dia akan tetap diambil yang highest grade. Paham ya cara melakukan evaluasinya ya? paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang sudah coba ada Imelda dan Kelvin, belum 100 nih. Mau coba lagi boleh. Sama Stefani yang baru coba nih. Ini Bapak, ya Imelda sama Kelvin eh, karena belum 100 mau coba 1 kali lagi bisa. Misalkan dia ternyata nanti hasilnya 100 baru dia bisa diambil nilai tertingginya si 100 itu. Kalau belum ya sementara Imelda sama Kelvin dapatnya angka 86 sama 93. Gitu. Baik, saya rasa itu dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai materi, kemudian mengenai tugasnya atau kuisnya? Pak mau Ya, tanya, tadi kan gimana untuk Kesia? proporsi itu jawabannya 0,3 ya. Ya, persentase Lalu heeh. persentasenya tuh berarti 3% ya? 0,3 30% dong. Oh, 30%. Oke, Pak. Terima Mm. kasih. Kan kalau persentase itu per 100 ya. Kalau 30 per 100 berarti 0,3. Tapi kalau 0,03 berarti dia 3%. Baik, Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih Kesia. Ada lagi?
Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya sudah screenshot kehadirannya. Terima kasih sudah hadir di sesi kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di sesi minggu depan, ya, di jam 8.30. Kemudian nanti kita akan coba bahas materi yang berbeda. Kalau saya tidak salah, materi minggu depan itu kita ngomongin hipotesis dan chi-square. Jadi eh, agak panjang sedikit ya. Tapi nanti sistemnya sama, kita evaluasi dulu, ada latihan dulu, kemudian di sesi berikutnya kalian boleh mengulang sendiri, individual, atau mau diskusi dengan teman-temannya. Kemudian saya kasih waktu kesempatan untuk mengerjakan evaluasi kuisnya sampai hari itu berakhir. Ya. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih sudah hadir. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh nanti di email ke saya atau ditanyakan. Kemarin saya baru kontak Hendriko. Dia ada kontak saya, nanti boleh chat saya, nggak masalah. Nanti kita diskusikan di dalam kelas jika ada yang masih membingungkan. Dan kita akan ketemu lagi di sesi kuliah minggu depan. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih.